Ajaran atau teladan Paulus yang pelin-pelan. Mungkin Anda yang belum terbiasa menonton video saya, Anda menganggap ini perkataan yang terlalu keras. Tidak mungkin seorang yang dipilih oleh Tuhan, yaitu Rasul Paulus yang mengaku dipilih oleh Tuhan, kemudian saya katakan pelin-pelan. Oke, mari kita lihat. Di dalam 1 Korintus 9 ayat 20-21, Paulus ajarkan begini. Katanya begini. Bagi yang hidup di bawah hukum Taurat, aku menjadi seperti orang Yahudi yang hidup di bawah hukum Taurat. Tetapi bagi mereka yang tidak hidup dalam hukum Taurat, Paulus katakan, aku hidup sama seperti mereka yang tidak hidup di bawah hukum Taurat. Jadi perkataan Paulus ini saya katakan pelin-pelan dan alias munafik. Karena saya bandingkan dengan perkataan Yesua. Di dalam Matius 5 ayat 37, Yesua katakan, jika ya, engkau katakan ya, dan jika tidak, katakan tidak. Lebih dari itu, dari si jahat. Jadi kalau Paulus ajarkan bahwa kalau dengan orang Yahudi, dia hidup seperti orang Yahudi dalam hukum Taurat. Bagi orang yang bukan Yahudi, Paulus hidup tanpa hukum Taurat. Nah, bagaimana Paulus bisa memenangkan satu ajaran yang benar? Artinya Yahudi dan kekristenan bisa jadi satu dalam satu ajaran. Karena ajaran kebenaran itu cuma satu. Bukan 2, 3, atau banyak. Seperti yang Paulus katakan tadi. Bisa dalam hukum Taurat, bisa di luar hukum Taurat. Tidak. Karena Musa mengajarkan di dalam Keluaran 12 ayat 49 bahwa orang asing yang bergabung dengan orang Israel harus menjadi satu hukum, bukan 2 hukum. Jadi harus satu hukum. Anda bisa baca ayatnya. Saya coba kaitkan dengan ajaran Paulus yang kontroversi, ya deh. Di dalam Galatia 5 ayat 18, Paulus katakan begini, jika kamu beri dirimu dipimpin oleh roh, kamu tidak hidup di bawah hukum Taurat. Jadi Paulus menuduh di sini bahwa hidup yang dituntun oleh roh tidak dituntun hukum Taurat. Jadi orang yang hidup dalam hukum Taurat katanya tidak dituntun oleh roh. Dan ini sangat keliru. Bagaimana mungkin Paulus bisa hidup di dalam bersama orang Yahudi dalam Taurat yang tidak dituntun oleh roh dan bisa hidup di dalam ajaran orang Kristen yang tidak di bawah hukum Taurat. Inilah yang saya sering katakan, ada banyak tulisan Paulus yang kontroversi. Sedangkan kita ketahui ada banyak orang yang hidup di bawah hukum Taurat dituntun oleh kudus. Salah satu contoh, Sakaria dan Elizabeth. Mereka sangat taat di bawah hukum Taurat. Makanya malaikat itu datang menjumpai mereka oleh roh Tuhan dan dikabarkan bahwa istrinya Elizabeth akan mengandung. Mereka dituntun oleh roh. Kemudian ada Simeon. Ketika Yesua dibawa ke bait suci, di situ dikatakan oleh tuntunan Roh Kudus, Simeon pergi juga ke bait suci dan melihat bayi Yesua. Kemudian Simeon menatangnya, mengatakan bahwa dia telah melihat Mesias. Katanya nyawanya, hidupnya bisa diambil saja oleh Tuhan karena dia sudah melihat Mesias. Artinya ada banyak orang yang hidup di bawah hukum Taurat yang dituntun oleh roh. Nah, ini yang saya katakan ajaran Paulus juga setengah mentah dan pelin-pelan. Anda silakan nonton video saya sebelumnya ini berjudul ajaran Paulus yang diartikan setengah mentah oleh kekristenan. Tonton juga video saya yang berjudul Paulus ingkar janji pentahirannya.
Kunjungi semua video di channel YouTube saya dan postingan-postingan saya di FB yang akan membuka wawasan kerohanian Anda untuk tidak setia di dalam doktrin-doktrin ajaran yang tidak jelas. Semoga Anda terinspirasi. Salam.